Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Haryanto yang beralamatkan di Dusun Semutan, Kelurahan Jatimoyo, di Bantul. Kebetulan saya adalah Ketua Taruna Tani Rukun Lestari, adalah petani muda milenial yang ada di Kelurahan Jatimoyo di Bantul. Uh, saya mengembangkan potensi kelapa kopior yang ada di Padukuhan Semutan Kelurahan Jatimoyo, yaitu adalah kelapa kopior varietas Mulyo. Itu adalah kelapa dalam lokal asli Jatimulyo Semutan. Dan kini kelapa kopior varietas Mulyo udah kita kembangkan. Bagaimana awalnya kita adalah varietas Mulyo ini adalah lokal yang dulunya adalah sejarahnya, yaitu adalah Mbah Paijo yang dulu cikal bakalnya untuk kelapa kopi yang ada di Padukuhan Semutan ini. Sekarang sudah mulai dikelola oleh anak-anak muda, yaitu adalah Taruna Tani Rukun Lestari yang ada di Kelurahan Jatimulyo di Bantul ini. Pertama yaitu adalah kita mengembangkan yang varietas Mulyo yang sekarang hampir 200 pohon yang sudah berbuah, lalu yang sudah menjadi pohon induk dan sudah berbuah. Kemudian kita untuk menuju kampung kelapa kopior, kita ini kerjasama, ini kita mengembangkan di area depot kelapa kopior ini yang luasannya sekitar 3 hektar, yaitu kerjasama dengan pemerintah Kelurahan Jatimulyo untuk mengembangkan potensi kelapa kopior yang ada di Padukuhan Semutan Kelurahan Jatimulyo ini. Kemudian di luasan 3 hektar ini adalah 600 pohon kelapa kopior yang sudah kita tanam, yaitu ada berbagai macam varietas termasuk kultur embrio yang di situ adalah kurang lebih ya 99% kelapa potensi kopiornya. Terus kita pengembangan di area depot kelapa kopior ini, bagaimana kita kedepannya itu bisa memenuhi pasar, sehingga nanti produktivitasnya banyak, kita akan bisa memenuhi pasar yang khususnya nanti di area Jogja dan sekitarnya gitu. Bagaimana kita itu mengembangkan dari kelapa kopior ini, dan pemasarannya kita alhamdulillah pemasaran di kelapa kopiornya ini cukup lumayan cukup lumayan bagus pemasarannya. Dan sampai saat ini varietas Mulyo yang sudah berbuah itu 200, tapi itu kan cuman varietas Mulyo itu potensi kelapa kopiornya 25%. Itu 200 pohon itu kita di akhir-akhir ini kita sangat-sangat kurang untuk potensi kelapa kopiornya, sehingga belum bisa memenuhi pasar, sehingga kita bagaimana kita pengembangan di luasan 3 hektar ini di kampung di Semutan ini untuk mendukung kedepannya untuk bisa memenuhi pasar gitu. Terus ini selain kita itu jual gelundungan, masih berupa gelundungan kelapa kopior, kita juga sudah mengolah berbagai macam olahan berbahan baku kelapa kopior. Yang pertama adalah kita kalengkan, jadi udah minuman siap saji itu udah berbentuk kaleng gitu, kaleng-kalengkan. Terus ada yang kita frozen dan ada yang kita bikin minuman fresh coco gitu. Jadi kita sudah setiap harinya udah ready di depot kelapa kopior kami yang ada di Semutan Jatimulyo di Bantul ini. Bagaimana selain kita menjual gelundungan, udah bisa kita olah menjadi beberapa produk-produk olahan kami. Kemudian untuk pengembangan yang ada di area depot ini kan seluasan 3 hektar. Selain kita menanam kelapa kopior, karena kelapa kopior yang kita tanam itu adalah jaraknya 7x7, maka dari itu kita di sela-selanya kita tumpang sari dengan sayur-sayuran, seperti ini ada cabai, ada terong, ada tomat, ada bawang merah, terus ada timun. Ya itu adalah kita memaksimalkan bagaimana sebelum kelapa kopior ini tumbuh rimbun, kita maksimalkan supaya ini akan menjadi sumber pendapatan kita, karena kita
kita tahu bahwa kelapa kopior ini akan berbuah sekitar 3 tahun. Maka dari itu kita harus memaksimalkan lahan seluasan 3 hektar ini agar bisa mendapatkan pendapatan yang jelas kita untuk bertahan hidup lah, bertahan hidup untuk pendapatan yaitu adalah selama 3 tahun berbuah kelapa kopior ini selama 3 tahun kita harus menghasilkan di lahan ini. Salah satunya itu kita menanam holti untuk mencari pendapatan itu. Dan alhamdulillah ini pengembangan yang ada di sini kita maksimalkan untuk sela-selanya kita maksimalkan untuk menanam berbagai macam sayuran nih. Alhamdulillah di sini juga cukup lumayan bagus, dari tanahnya juga bagus dan kita bisa menghasilkan lah. Kita tahu bahwa seorang petani itu harus mempunyai pendapatan harian, 3 harian, terus mingguan, bulanan. Nah, itu kita harus terapkan di sini. Dan selain kita mengelola kelapa kopior yang sekarang masih umur 9 bulan, itu kita maksimalkan tanah-tanah di sela-selanya ini kita tumpang sari dengan sayur-sayuran biar ada pendapatan dari lahan yang seluasnya 3 hektar ini. Bagaimana kita mendapatkan hasil bulanan, yaitu yang kita tanam adalah usia yang paling pendek sayuran tuh kayak bayam, ada kangkung gitu. Nah, itu akan menjadi sumber pendapatan kita harian. Terus kita bulanan kita bahkan kalau bulanan kita ada ada pare, ada timun gitu. Terus ada cabai. Cabai itu kan termasuk agak lama, jadi 3 bulanan ya, 3 bulanan. Termasuk bawang merah dan lain-lain itu. Terkait dengan kita menanam kayak gitu, di sini alhamdulillah untuk pendapatan dari sayur-sayuran, dari hasil sayur-sayuran itu kita setiap harinya di sini yang yang perawat ini adalah 5 orang setiap harinya untuk perawatan kelapa kopior dan menanam berbagai macam healthy sayur-sayuran. Itu kita mendapatkan hasil dari harian, 3 harian, mingguan, bahkan bulanan. Ini alhamdulillah kita tercukupi lah dengan kita menanam sayur-sayuran dan kita mengelola kelapa kopior setiap harinya. Insya Allah itu akan cukup untuk kita, pendapatan kita untuk mengelola kelapa kopior dan bisa mendapatkan hasil dari tumpang sarinya, yaitu dari sayur-sayuran gitu. Terus kita selain mengembangkan potensi kelapa kopior dan tumpang sari dengan sayur-sayuran, kita juga sebentar ini di sebelah itu belakang itu juga ada peternakan kambing yang sebentar lagi itu sudah mulai berjalan untuk kambingnya, karena itu adalah kambing nanti bisa gimana ya, untuk pemberdayaan, bagaimana nanti kelompok bisa ngelola di peternakan, karena di sini udah didukung dengan bank pakannya yang sangat banyak. Maka dari itu nanti insya Allah peternakan kambingnya akan berjalan dengan lancar. Di luasan 3 hektar ini yang ada di Dimplot Kelapa Kopior di Semutan Jatimulyo ini ada 5 varietas, 5 jenis kelapa kopior yang kita tanam. Yang pertama adalah kultur embrio, itu ada 216. Kemudian ada genjah entok, itu ada sekitar 100. Terus pandan wangi juga 100. Terus genjah entok itu sekitar 76. Terus dari lokal dari wulung hijau juga ada sekitar 50. Terus genjah pati itu ada sekitar 200.